Salam sejahtera untuk umat-umat Tuhan di mana saja saudara berada. Khususnya umat-umat Tuhan yang saya gembalakan di Jemaat Sunu Makassar. Untuk kali kedua kita bersahabat di rumah kita masing-masing untuk kesempatan yang indah ini dalam waktu untuk buka sahabat. Saya mau memberikan nasihat bagi saudara-saudaraku umat-umat Tuhan yang sedang membuka sahabat di rumah masing-masing. Hari ini kita belajar firman Tuhan, baca Alkitab satu hari satu pasal. Kita renungkan firman Tuhan dalam buku Mazmur 61. Buku Mazmur 61 sebenarnya firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus meminta kepada Tuhan. Mazmur 61 sebenarnya berbicara tentang permintaan kepada Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, tolong urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami kebenaran firman-Mu di dalam Mazmur 61 ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bila mana kita belajar tentang Mazmur 61 ini, kita menemukan bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban terhadap doa, permintaan, permohonan kita. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-6, Tuhan berjanji untuk mendengar permintaan, menjawab permohonan umatnya. Ayat yang ke-6 dari Mazmur pasal 61. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menjawab, mendengar permohonan, permintaan kita. Untuk itu saudara sekalian, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Terutama dalam menghadapi situasi yang sangat sulit sekarang ini. Saat ini saudara, ekonomi sedang merosot, akan semakin sulit ke depan karena Tuhan Yesus akan segera datang, dan keadaan-keadaan yang ada di depan, kejadian-kejadian alam yang sangat kita tidak duga akan terjadi dan membuat kita harus meminta kepada Tuhan, harus berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, belajar Mazmur 61 ini. Karena dalam 61 ini, Mazmur 61 ini ada tiga permintaan umat Tuhan kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan akan menjawab umatnya. Dalam ayat 6 tadi, Tuhan menjawab permintaan umatnya. Ada 3 permintaan umatnya di dalam Mazmur 61. Yang pertama, permintaan umat Tuhan yang pertama, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3 mengatakan, Mazmur 61 ayat 2 dan 3, dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Ayat 3, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara-saudara sekalian, permintaan umat Tuhan yang pertama adalah umat Tuhan meminta tuntunan Tuhan. Inilah permintaan pertama yang harus kita minta kepada Tuhan. Menurut Mazmur 61, minta tuntunan Tuhan. Mengapa kita harus meminta tuntunan Tuhan? Alkitab dalam ayat yang lain mengatakan, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Itulah sebabnya kita harus meminta tuntunan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan karena begitu banyak perbuatan-perbuatan iblis yang sedang terjadi saat ini, pencobaan-pencobaan, doktrin-doktrin palsu, dan berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kerohanian kita, ada banyak halangan, tetapi kita harus meminta tuntunan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam buku Wahyu
buku yang terakhir di dalam Alkitab, di dalam Wahyu pasal 7 ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 17, firman Tuhan katakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Janji yang indah bagi umat Tuhan. Tuhan akan menuntun umatnya di dalam situasi yang sukar saat ini. Kita harus minta tuntunan Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita, dan tuntunan Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi mintalah tuntunan Tuhan yang pertama. Permintaan umat Tuhan yang kedua menurut Mazmur 61. Kita lihat ayat yang kelima. Permintaan yang kedua, ayat yang kelima mengatakan, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Luar biasa janji Tuhan ini, bahwa kita umat Tuhan harus meminta kepada Tuhan permintaan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapa penting meminta perlindungan? Saudara sudah lihat apa yang terjadi sekarang ini. Coronavirus sedang terjadi, sedang membuat orang takut, dan banyak nyawa melayang, jutaan orang menderita karena virus ini. Dan masih banyak lagi kesusahan yang akan segera terjadi, dan sudah terjadi, gempa bumi, bencana alam, kebakaran, macam-macam. Bukankah penting bagi saudara dan saya untuk meminta perlindungan Tuhan? Mazmur 61 meminta kita untuk meminta perlindungan Tuhan. Meminta perlindungan Tuhan. Dan Tuhan berjanji kembali dalam buku Wahyu. Saya senang bandingkan Alkitab Mazmur pasal 61 dengan janji yang ada dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat janji perlindungan Tuhan di dalam buku Wahyu. Dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara sekalian, Mazmur 61 meminta kita untuk meminta perlindungan dari Tuhan. Dan Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 ayat 10 memberikan janji bahwa Tuhan akan melindungi umat Tuhan sementara umat Tuhan sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan pencobaan dan kesusahan sekarang ini. Mengapa demikian? Karena Yesus akan segera datang untuk menjemput kita, membawa kita pulang ke rumah. Tuhan sudah sediakan satu tempat bagi saudara dan saya. Mari kita meminta perlindungan Tuhan. Permintaan yang terakhir, yang ketiga, ada pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersembahyang di hadapan Allah selama-lamanya. Mintakanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Apa artinya? Permintaan yang ketiga yang harus kita buat adalah permintaan umur panjang untuk hidup setia dalam kebenaran. Kita minta Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita umur yang panjang. Dan umur panjang itu kita harus gunakan untuk hidup setia dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kembali kitab Wahyu memberikan janji ketika kita minta Tuhan agar kita bisa setia kepada Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan kita untuk setia hidup dalam kebenaran. Maka janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10
bagian B. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa janji Tuhan. Ada 3 permintaan yang harus kita minta kepada Tuhan berdasarkan Mazmur 61. Permintaan pertama, umat Tuhan harus meminta tuntunan Tuhan. Permintaan yang kedua, umat Tuhan harus minta perlindungan Tuhan. Permintaan yang ketiga, umat Tuhan harus minta hidup setia di dalam kebenarannya seumur hidup sampai Yesus datang. Saudara-saudara sekalian, inilah 3 permintaan umat Tuhan yang harus kita minta, mohonkan kepada Tuhan. Apalagi sekarang ini kita sudah mengikuti doa 100 hari, dan hari ini adalah hari yang ke-8. Kita telah berdoa dan terus berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan menguasai hidup kita, dan Tuhan melindungi kita, menjaga kita, menyanggupkan kita untuk setia kepadanya ketika hari Maranatha tiba, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Saudara dan saya siap masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya di dalam menguduskan hari Sabat ini, dan berkat-berkat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu Mazmur 61 memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan meminta kami untuk meminta kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjawab setiap permohonan kami. Tuhan, kami mau minta kepadamu agar Engkau dapat menuntun kami. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuntunlah kami untuk setia kepadamu. Tuntunlah kami untuk mengenal Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Dan permintaan kami yang kedua berdasarkan firman, kami minta perlindungan Tuhan. Kami menyadari kami hidup di dalam dunia yang sangat sulit saat ini, karena Tuhan segera akan datang dan mengakhiri sejarah penderitaan. Tuhan, kami minta Engkau melindungi kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami minta Tuhan agar Tuhan menyanggupkan kami untuk setia hidup dalam kebenaran selama hayat masih di kandung badan. Bapa di surga, tolong kami untuk setia kepadamu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami ditepati setia, siap masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk jaminan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih dan kuasa-Mu. Karena kami minta semuanya ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat hari Sabat. Tuhan memberkati. Maranatha.